Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 12 Oktober. Kita akan baca dari diary nomor 528 dan 483. 528. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Jumat dalam misa, ketika jiwaku dibanjiri dengan kebahagiaan Allah, aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Melalui hati Yesus yang ilahi insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa seperti sinar matahari menembus kristal. Dalam hatiku, aku merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, dan lewat Yesus. Lanjut dengan 483. Ya Allah, betapa besarnya kerinduanku agar jiwa-jiwa mulai mengenal Engkau dan menyadari bahwa Engkau telah menciptakan mereka terdolong oleh kasih-Mu yang tak terselami. Ya Pencipta dan Tuhanku, aku merasakan bahwa aku akan membuka selubung surga sehingga bumi tidak akan meragukan kebaikan-Mu. Buatlah aku, ya Yesus, menjadi persembahan yang murni dan berkenan di hadapan wajah Bapamu. Yesus, ubahlah aku yang papa dan penuh dosa ini menjadi diri-Mu sendiri, karena tidak ada suatu pun yang mustahil bagi-Mu, dan persembahkanlah aku kepadamu, kepada Bapamu yang kekal. Aku ingin menjadi kurban di hadapan-Mu dan menjadi oplatek, biasa bagi umat manusia. Aku ingin agar keharuman kurbanku hanya Engkau yang tahu. Ya Allah yang kekal, api permohonan yang tak terpadamkan, yang memohon kerahiman-Mu, berkobar-kobar di dalam diriku. Aku merasa dan paham bahwa inilah tugasku, di sini dan di akhirat nanti. Engkau sendiri telah menyuruh aku untuk berbicara tentang kerahiman yang agung ini, dan tentang kebaikan-Mu. 528. Pada hari Jumat, dalam misa, ketika jiwaku dibanjiri kebahagiaan. Jadi di sini Suster Faustina mau bercerita, dia pergi ke perayaan Ekaristi dan dia mengalami kebahagiaan. Bukan yang kecil ya, tapi dibanjiri, jadi banjir begitu luar biasa bahagia yang dia alami. Dan dia mendengar suara Yesus melalui hati Yesus yang ilahi insani. Kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa, seperti sinar matahari menembus kristal. Setiap pendekatan pada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, dan lewat Yesus. Jadi melalui Yesus, dalam Yesus, oleh Yesus, dan lewat Yesus, kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Doa Suster Faustina di 483. Dikatakan, ya Allah, sangat besar kerinduanku agar jiwa-jiwa mengenal Engkau dan sadar mereka diciptakan terdorong oleh kasih-Mu. Kembali lagi ya, doanya Suster Faustina selalu untuk orang lain, bukan untuk diri dia sendiri. Dia selalu berdoa untuk keselamatan jiwa orang lain, untuk pendosa yang malang, untuk mereka yang belum kenal Tuhan. Dan kali ini doanya Suster Faustina juga adalah supaya jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Kembali dalam hidup kita hari-hari ini ya. Kita mungkin sudah kenal Tuhan, tapi coba mulai melihat sekitar kita, sekeliling kita. Ada enggak di antara mereka yang belum kenal Tuhan? Maka yang jadi tugas kita adalah kita yang menyampaikan, memperkenalkan Tuhan itu kepada mereka-mereka yang belum kenal Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Sehingga orang melihat bahwa ada sesuatu kuasa yang besar yang menyebabkan kita bisa melakukan ini dan itu.
Contoh ya, ada satu keluarga suami istri, suaminya merasa punya kuasa, merasa hebat, merasa ini hasil kerja saya. Jadi dia mulai sombong. Dia mulai nggak terlalu dengar nasihat istrinya. Dia selalu dengar nasihat teman-temannya ya. Nah, di situ ada teman yang baik, ada teman yang juga jahat. Ada yang teman nebeng kaya dari dia, tapi lama-lama ada juga temannya yang mengharapkan dia jatuh. Ya, sehingga bisnisnya bisa dia ambil semuanya. Nah, karena kesombongannya, maka dia udah nggak dengar lagi nasihat istrinya. Bahkan dia mulai merasa saya mau dapat hak lebih banyak, saya mau melakukan lebih banyak. Nah, mulailah dia juga mengambil jalan yang nggak betul. Mulai selingkuh, mulai punya pacar di luar ya. Ya dia di rumah ya tetap pura-pura baik, karena istrinya juga baik ya. Jadi dia biasa aja. Cuma akhir-akhir dia bilang, karena saya sibuk jadi saya sering nggak bisa pulang. Ya istrinya ngerti juga karena memang perusahaan suaminya makin besar. Tapi yang terjadi bukan karena pekerjaan, tapi karena dia punya simpenan, karena dia punya selingkuhan. Sampai akhirnya selingkuhannya itu hamil dan punya anak. Apakah ada satu kekhawatiran? Enggak ada. Karena dia bilang enggak apa-apa, dia bilang sama selingkuhannya, enggak apa-apa, tenang. Saya bisa jelasin ke istri saya, nanti kamu akan jadi istri saya yang sah, ya. Itu kesombongannya begitu besar, dia merasa dia bisa ngatasin segala masalahnya. Sampai suatu hari cerita ini sampai ke istrinya. Dia memang belum cerita sama istrinya, sampai ke istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Marah, mau cerai. Yang dilakukan oleh istrinya adalah dia datengin rumah perempuan itu. Dia datengin rumah perempuan itu. Tapi begitu dia lihat perempuan itu sudah membawa bayi, membawa anak, dia langsung berpikir hal yang lain. Dia bilang, dia cerita ya sama temennya, dia bilang, kalau saya ribut sama perempuan itu, kalau saya ribut dengan suami saya, pertama, kasihan juga perempuan itu nggak punya suami. Kasihan juga anak itu nggak punya ayah. Kalau saya ribut sama suami saya, toh nasi sudah jadi bubur. Jadi mau ribut pun mau apa? Dia katakan seperti itu ya. Jadi akhirnya dia mengambil sikap bahwa mencoba menerima. Yang penting dia katakan keluarga tetap utuh. Anak-anak tetap punya ayah. Keluarga tetap utuh. Kesusahan itu biar saya aja yang tanggung sendiri. Anak-anak nggak boleh ikut susah gara-gara sikap papahnya atau sikap suaminya yang seperti itu. Jadi yang dia lakukan, yang dia ciptakan adalah tetap memberikan kasih. Tetap mengasihi suaminya, tetap melayani suaminya. Enggak membuat suasana di dalam rumah itu satu keributan. Dia tetap jaga nama baik suaminya, dia tetap memperlakukan suaminya seperti tidak ada apa-apa, sehingga anak-anaknya juga nggak merasa harus kehilangan ayah. Coba kalau dia ribut, bisa terjadi perceraian, bisa juga tidak cerai tapi keluarga jadi berantakan, jadi ribut segala macam. Tapi di situ dia bilang, melalui pengampunan yang saya lakukan, melalui pengorbanan yang saya lakukan, melalui penderitaan yang saya alami, biar itu saya alami sendiri. Tapi saya tetap harus bisa memberikan kasih. Mengampuni, tidak menjelek-jelekan, tetap menjaga. Dengan sikap seperti itu, akhirnya malah suaminya yang merasa
dia bisa ngatasin istrinya, dia bisa menganggap remeh istrinya, dia sangat menyesal karena kok dia bisa tega jahatin istrinya yang seperti itu. Nah, ini juga mungkin belajar buat kita semua ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Di dalam setiap keluarga pasti ada masalah. Masalah relasi suami istri, masalah menantu sama mertua, masalah dengan saudara, masalah orang tua dengan anak, atau masalah-masalah ada. Ya. Kalau saya lihat di dalam keluarga itu yang sering-sering terjadi adalah relasi suami istri bermasalah. Bisa juga karena masalah beda mindset, beda jalan pikiran ya, sehingga yang masing-masing merasa betul. Ada lagi permasalahan karena masalah keuangan, itu paling banyak. Dengan adanya masalah keuangan, maka hal-hal kecil yang harusnya nggak jadi masalah, malah jadi masalah. Nah, kembali lagi ke masa COVID seperti ini. Masalah-masalah yang tadinya enggak masalah sekarang mulai keluar. Karena nganggur di rumah barangkali ya. Ngelihat kok rumah kotor. Oh ternyata istri saya jorok nih, istri saya nggak bersih. Saya di rumah baru saya bisa lihat rumah saya kotor. Mulailah dia tegur istrinya. Mulailah cerewet, mulai macam-macam. Jadi ada hal-hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah kita sebagai orang beriman jangan terjerumus ke masalah tersebut. Kalau sudah terjadi, sudah jadi fakta, yang harus dilakukan adalah kita bersandar pada Tuhan, kita cari kekuatan pada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kita mengalami masalah ini, pasti Tuhan juga kasih solusi. Jadi kita datang pada Tuhan, ya. Nah, yang doanya Suster Faustina adalah supaya kita ini mengenal kerahiman Tuhan. Dia punya kerinduan supaya kita mengenal kerahiman Tuhan. Artinya, kalau ada orang yang bersalah, bukan kita nyecer dia, menghakimi dia, menghukum dia, tapi bagaimana supaya kita bisa diproses, supaya bisa mengampuni. Supaya kerahiman Allah itu bisa mengalir. Sebaliknya, kita yang sudah sadar, sudah tahu, juga harus hidup lebih berhati-hati. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, ini kerinduan dari Suster Faustina agar jiwa-jiwa mengenal Tuhan dan sadar bahwa mereka diciptakan itu terdorong oleh kasih-Nya Tuhan. Bukan asal-asalan diciptakan ya. Contoh lagi sekarang dengan masa Covid banyak teman-teman ya pada kirim-kirim hasil karya bikin kue. Ada yang bagus, ada yang kelihatannya enak, ada yang gosong, ada yang bantat ya. Itu ceritanya coba-coba karena tidak punya pengalaman. Tapi beda dengan apa yang Tuhan lakukan. Supaya kita semua sadar bahwa mereka diciptakan terdorong oleh kasih-Nya Tuhan. Tuhan menciptakan kita karena dasar kasih. Jadi kalau contoh ada istri yang ribut sama suami yang sebel lihat mukanya ya, dia bilang, aduh lihat mukanya aja udah sebel. Itu udah jelas tidak menghargai ciptaan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menciptakan setiap kita itu dengan dasar kasih. Kenapa kita lihat mukanya aja sebel? Karena yang jadi pikiran kita, mindset kita adalah kejelekan dia, kelemahan dia. Nah, mari kita rubah sekarang. Matanya dari Tuhan. Kita doa sama Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati mata kita, mengurapi mata kita supaya kita bisa melihat sesuai dengan mata yang Tuhan beri. Bukan untuk menghina, bukan untuk menyindir, bukan untuk curiga, bukan untuk menghakimi, ya, tapi untuk bisa melihat ciptaannya Tuhan dan memuliakannya. Kita diciptakan bukan kebetulan, tapi kita diciptakan karena kasih Tuhan. Di nomor 483 juga Suster Faustina berdoa, ada permohonannya ya. Buat aku menjadi persembahan yang murni dan berkenan. Kita juga bisa belajar dari Suster Faustina. Tuhan, buat saya menjadi persembahan yang suci dan berkenan. Apa yang kita alami, penderitaan, kesusahan, tantangan, itu persembahkan kepada Tuhan.
ubahlah aku menjadi dirimu sendiri. Menjadi seperti Yesus yang mengasihi, yang mengampuni, yang peduli orang lain, yang selalu melakukan segalanya dengan dasar kasih. Persembahkan aku pada Bapamu yang kekal. Aku ingin menjadi kurban. Aku ingin menjadi oplatek. Oplatek itu katanya makanan yang tipis seperti hosti yang biasa dibagi ya. Jadi sesuatu yang dimakan orang, membuat orang lain senang, membuat orang lain puas, mengenyangkan orang. Jadi kita menjadi orang yang berkorban ya. Dan keharuman kurban itu hanya Tuhan aja yang tahu. Jadi bukan diceritain hasil karya kita, pelayanan kita, kehebatan kita. Dan kalau orang nggak terima kasih, nggak memuji kita, terus kita kecewa. Suster Faustina bilang, biar keharumannya hanya Yesus aja yang tahu, orang lain nggak usah tahu. Aku merasa dan paham, inilah tugasku di sini dan di akhirat nanti. Tugasnya apa? Berbicara tentang kerahiman Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Sehingga di diary Suster Faustina juga disebutkan di salah satu nomornya ya, berbuat baik minimal 1 kali dalam 1 hari. Ini juga menjadi tugas kita semua, memberitakan tentang kerahiman Tuhan, bicara tentang kerahiman Tuhan, dan juga bicara tentang kebaikannya. Ya, itu jadi PR kita semua. Kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami juga mau belajar seperti Suster Faustina untuk tahu tugas-tugas kami, tugas-tugasnya Suster Faustina untuk kami lanjutkan, untuk kami teruskan dalam hidup kami sehari-hari. Baik sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang. Yaitu memberitakan kerahiman-Mu. Juga menceritakan tentang kebaikan-Mu. Urapi kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari, memberitakan tentang kerahiman-Mu dan kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami mulai cinta diri, kalau kami mulai berpikir untuk kepentingan kami, karena kami masih manusia lemah Tuhan, kami manusia yang papa. Tapi semua kelemahan, kekurangan, permasalahan kami serahkan padamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti mampukan kami untuk memberitakan kerahiman-Mu dan juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
agar jiwa